Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian dan akan meneguhkan kedudukan kalian. Aturan pendidikan yang dibentuk dalam kurikulum yang juga sekuler, yaitu menihilkan peran agama. Tapi bagi orang-orang yang beriman, yang imannya itu sudah kuat, maka ini adalah justru menguatkan keimanan mereka. Negeri yang ditinggali mayoritas muslim sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sumber daya alam yang cukup untuk menggerakkan roda ekonomi. Dengan sistem Islam, dengan sistem khilafah, dengan adanya pemimpin ataupun seorang khalifah mampu menyatukan umat Islam dan mampu untuk mengkondisikan dan mengkoordinir, membela saudaranya, membela umat Islam yang telah dianiaya, yang telah diperangi oleh orang-orang Yahudi ataupun orang-orang kafir. Hanya dengan sistem Islam, dengan sistem khilafah lah, maka persoalan-persoalan umat Islam akan terselesaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa qala aidan, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dhanka. Shadaqallahul adzim. Sahabat dakwah Tangsel yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah baru saja kita melaksanakan puasa Ramadan 1444 Hijriah, sebulan penuh. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah dan dapat meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah sebagai tujuan dari puasa tersebut. Sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan oleh Allah, perubahan hakiki hanya dengan Islam. Bahwa kita ketahui saat ini kondisi kaum muslimin, wabil khusus di Indonesia, kalau kita bertanya kepada diri kita secara jujur, tentu kita merasakan dalam keadaan yang sangat memprihatinkan. Kita tahu untuk menyatukan satu Syawal saja saudara-saudara kita antara satu kelompok dan kelompok lain kita belum bisa. Dan di sisi lain, negeri kita saat ini sedang terlilit hutang sampai 8.000 triliun. Luar biasa. Belum lagi permasalahan di Papua yang tidak sedikit dari saudara-saudara kita maupun dari aparat telah terbunuh atau telah dibunuh oleh teroris OPM. Dan sebagian besar kaum muslimin menyimpulkan sebab utama dari permasalahan ini adalah kepemimpinan. Logika yang diingat, ikan itu busuk mulai dari kepalanya. Kalau pemimpinnya rusak, maka yang dipimpin pun akan rusak. Setiap kali kita mengadakan pemilu, semangat perubahan itu kembali muncul. Harapan dari itu semua adalah untuk mendapatkan pemimpin yang adil, pemimpin yang lebih baik dari kondisi sebelumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ar-Ra'd 2 ayat 11,
innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum hingga mereka mengubah keadaan dari mereka sendiri. Ketahuilah sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan oleh Allah, perubahan keadaan suatu kaum tentu tidak hanya didasarkan pada perubahan pergantian pemimpin. Karena sekedar pergantian pemimpin jelas tidak menjamin kondisi negeri ini akan lebih baik. Bahkan kita rasakan sudah berapa kali negeri kita bergonta-ganti pemimpin, dari Orde Lama, Orde Baru sampai saat ini. Justru rakyat semakin hari semakin sengsara. Sahabat dakwah Tangsel yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, semestinya kaum muslimin merujuk kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana difirmankan di dalam surat Ar-Rum 41. Allah berfirman, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dal ladzi amilu la'allakum yarji'un." Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan oleh perbuatan tangan manusia, supaya Allah menimpakan kepada mereka sebagai dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali kepada jalan yang benar, yaitu la'allakum yarji'un. Apa maknanya sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan oleh Allah? Menurut Syekh Ali As-Subuni dalam tafsirnya, telah tampak beragam kerusakan dan malapetaka di daratan dan di lautan disebabkan oleh kemaksiatan dan dosa-dosa manusia. Kemaksiatan dan dosa itu terjadi ketika manusia meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalaikan kewajiban dan mengerjakan apa yang dilarangnya atau kemaksiatan. Inilah yang dikatakan dalam Al-Quran, penyebab kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena kemaksiatan manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga berfirman di dalam surat At-Toha 124. Allah berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isatan dongka." Siapa saja yang berpaling dari penglihatanku, kata Allah, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Imam Ibnu Katsir menjelaskan makna dari frasa berpaling dari perbuatanku adalah menyelisihi perintahku dan kemudian mengambil atau melupakan hukum-hukum Allah. Sahabat dakwah Tangsel yang insya Allah dimuliakan oleh Allah, apakah kita tidak yakin dengan Al-Quran? Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kepada kita bahwa akar persoalan umat ini adalah karena mencampakkan syariatnya, mencampakkan hukum-hukum Allah, dan justru mengambil hukum-hukum selain dari Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat dakwah Tangsel yang dimuliakan oleh Allah, ketahuilah berbagai kerusakan hanya akan mungkin diperbaiki di mana di saat pemimpin kaum muslimin menerapkan Islam secara kafah. Inilah merupakan perubahan yang hakiki yang semestinya menjadi program setiap pribadi, kelompok maupun partai politik Islam. Bukan hanya sekedar mengganti atau mengusung pemimpin muslim, tetapi seharusnya juga pemimpin muslim mendorong untuk menerapkan hukum-hukum Allah secara kafah. Muslim menerapkan syariat secara kafah dalam seluruh aspek kehidupan.
sehingga Allah ridho dengan kita, dan insya Allah perubahan yang hakiki adalah perubahan di mana pemimpinnya muslim kemudian menerapkan hukum-hukum Allah secara kafah, sehingga kita akan mendapatkan keridhoannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta manusia. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.